Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Esti Winahayu. Saya adalah perawat jiwa di Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Hirjan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di masa pandemi. Seperti kita ketahui bahwa jumlah pasien COVID semakin hari semakin meningkat, kemudian dampaknya pun cukup banyak. Ada kematian, kemudian ada stigma. Stigma itu bisa terjadi pada nakes itu sendiri maupun penderita COVID. Kemudian tidak kalah dari kematian dan stigma, ada juga tentang ansietas yang dialami oleh beberapa orang, termasuk stres, sehingga mereka tidak bisa tidur, kemudian mondar-mandir maupun gelisah. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membantu mereka dengan melakukan dukungan berupa dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Yang pertama adalah dengan peningkatan imunitas, kemudian yang kedua adalah dengan pencegahan masalah kesehatan. Untuk imunitas yang dilakukan adalah peningkatan imunitas fisik. Itu yang pertama bisa dilakukan dengan makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna tentunya. Kemudian minum yang cukup, minimal 2 liter per hari. Kemudian olahraga secara teratur. Jadi upayakan setiap hari itu olahraga 30 menit per hari. Kemudian setiap pagi upayakan kita berjemur di sinar matahari. Jadi berjemur di pagi hari. Kemudian yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup ini harus berkualitas. Artinya ketika tidur kita tidak mudah terbangun. Jadi tidurnya harus berkualitas kurang lebih selama 7 jam. Peningkatan imunitas yang kedua adalah peningkatan imunitas kesehatan jiwa dan psikososial. Ini bisa dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama adalah fisik yang rileks. Jadi fisik rileks itu dapat dilakukan dengan tarik nafas dalam. Kemudian yang kedua dapat dilakukan dengan relaksasi otot progresif. Artinya kita melakukan relaksasi otot, yaitu mengencangkan maupun mengendurkan otot-otot kita mulai dari mata sampai dengan kaki. Kemudian yang kedua itu adalah emosi positif. Tentunya emosi positif itu kita harus selalu gembira dan selalu bahagia ataupun happy. Seperti kita ketahui bahwa hati yang gembira adalah obat. Kemudian imunitas kesehatan jiwa dan psikososial ini juga dapat kita lakukan dengan melakukan pikiran yang positif. Ya, jadi kita bisa melakukan relaksasi atau fokus 5 jari. Kemudian stop berpikir terkait dengan pikiran yang mengganggu. Kemudian dengan berpikir positif. Artinya kita harus memikirkan hal-hal yang positif. Kemudian perilaku positif. Apa itu perilaku positif? Jadi kita harus berperilaku positif baik terhadap diri sendiri, orang lain, kemudian maupun lingkungan ataupun masyarakat yang ada di sekitar kita. Kemudian ada relasi yang positif. Jadi di sini hendaknya kita menjalin hubungan dengan orang lain, saling menyapa, saling mendukung, saling support, kemudian saling curhat, saling menceritakan hal-hal yang positif. Jadi sebaiknya hindari mendiskusikan hal-hal yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah spiritual positif. Jadi kalau spiritual positif itu dapat kita lakukan dengan berdoa. Kita berdoa supaya COVID ini segera berlalu. Kita dukung pemerintah, nakes, semua yang ada di Pencegahan yang kedua dilakukan adalah dengan pencegahan kesehatan jiwa maupun psikososial. Kemudian juga pencegahan kesehatan terkait dengan fisik. Untuk fisik yang kita lakukan adalah menjaga jarak, yaitu jaga jarak secara sosial maupun jaga jarak secara fisik. Kurang lebih jaraknya adalah 2 meter. Kemudian yang kita lakukan adalah selalu memakai masker. Upayakan memakai masker ketika menggunakan masker kain diganti setiap 4 jam. Kemudian kita cuci. Kemudian kita lakukan juga dengan selalu cuci tangan. Karena yang ada di lingkungan kita itu adalah kemungkinan mengandung banyak kuman. Jadi kita harus melakukan cuci tangan setelah memegang benda apapun. Kelima adalah melakukan stay at home. Upayakan jangan keluar rumah kalau kita tidak perlu sekali untuk keluar.
Kemudian terakhir adalah dengan membersihkan handphone. Jadi setiap selesai menggunakan handphone sering-sering dicuci dengan lap yang memakai sabun. Nah, kemudian pencegahan yang kedua yaitu dengan pencegahan kesehatan jiwa dan psikososial. Ini dapat kita lakukan dengan PAAR. Jadi di sini kita harus bersikap responsif. Artinya kita harus tenang, kemudian berupaya apa yang harus kita lakukan. Jadi ketika melakukan pencegahan secara kesehatan jiwa maupun psikososial, kita harus tenang, rileks, tarik nafas dalam, kemudian berpikir apa yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian adalah akses. Jadi kita harus memperoleh informasi yang jelas, yang valid. Jangan sampai kita mencari berita-berita yang tidak jelas keberadaannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan action. Artinya apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melakukan sesuai dengan protokol kesehatan yang sesuai dianjurkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah refleksi, yaitu merefleksikan atau mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan upaya apa yang harus kita lakukan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Ketemu lagi untuk sesi berikutnya. Salam sehat jiwa.